Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kitab Nasha'ihul Ibad. Pada pertemuan sebelumnya kemarin kita sedang membahas tentang pesan malaikat Jibril kepada Kangjeng Nabi. Ada 3 pesan kemarin itu. Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun wa bimman syi'ta fa innaka mufariquhu wa mal ma syi'ta fa innaka majiyun bihi. Kemarin kita baru membahas pesan yang pertama. Ini pesan secara khusus dari malaikat Jibril untuk Kangjeng Nabi, tapi secara umum ini pesan untuk kita pastinya. Kemarin yang pertama pesannya itu adalah isma syi'ta fa innaka mayyitun. Silahkan kamu hidup semaumu, tapi ingat kamu akan mati. Jadi dari pesan yang pertama ini ada 2 poin. Satu, tentang hidup itu banyak kemauan. Kita dalam hidup pasti punya kemauan. Kemarin disebutnya hawa nafsu. Jadi manusia itu sama Allah dikasih hawa nafsu, kemauan. Hawa nafsu itu ya, kemauan, keinginan. Beda sama malaikat. Kalau malaikat mah enggak dikasih hawa nafsu. Malaikat mah enggak punya kepengen, enggak pengen ini, enggak pengen itu, enggak pengen makan, enggak pengen tidur, enggak malaikat mah. Makanya wajar malaikat mah kalau disuruh ibadah, ibadah terus. Disuruh baca tasbih, baca tasbih terus. Nggak ada yang maksiat malaikat maya. Kenapa? Ya wajar, karena tidak dikasih hawa nafsu. Cuman kemarin sudah kita bahas, ternyata manusia itu kan punya 3 tingkat kemarin itu ya. Yang paling bawah makomnya disebut makom nafsu. Yang paling bawah dulu, yang paling jelek ya. Makomnya makom nafsu. Nanti agak bagus naik ke makom akal, yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling istimewa apabila manusia sudah sampai di makom ruh. Wah, itu udah paling tinggi ya, paling mulia. Makom nafsu itu apa? Orang yang hidupnya melulu ngikutin keinginan hawa nafsu. Pengen makan, makan. Pengen kenyang, dikenyangin. Pengen tidur, tidur. Ini ikutin aja gitu. Dan ini orang serendah-rendahnya manusia, makomnya ya, derajatnya. Ulaika kal an'am. Mereka itu sama kayak binatang, nauzubillah. Sama kayak hewan, sama kayak kambing, sama kayak ayam, nauzubillah. Balhum adol, bahkan lebih buruk dibandingkan dengan binatang. Ayam mah hidupnya ngikutin nafsu ge, masih bisa dipotong. Dagingnya masih bisa dimakan, ayamnya bisa dijual, telurnya bisa digoreng, ada manfaatnya. Kalau manusia hidup ngikutin hawa nafsu, apa yang bisa dimanfaatkan dari manusia itu? Enggak ada, kecuali hanya satu label dari masyarakat. Dia adalah sampah masyarakat. Na'udzubillah. Kita nggak mau menjadi orang seperti itu. Maka tingkatin, naik ke makom yang kedua. Apa itu? Makom akal. Akal itu apa kemarin? Pengikat. Pengikat apa? Pengikat nafsu. Biar nafsunya jangan terlalu liar, diikat sama akal kita. Jadi begitu nafsu ngerengek, minta ini, minta itu, akal harus main, mikir, karena kita mah punya akal. Beda kayak binatang, gak punya akal. Kita mah Allah dikasih akal, pakai mikir. Ini manfaatnya apa? Ini madaratnya apa? Kalau saya lakukan ini, yang rugi siapa? Terus kita makan, diulang, dipikirkan, ditimbang. Wah, kan kita gitu ya. Kita punya akal seperti itu. Supaya apa itu? Pakai akal supaya nafsunya enggak terlalu liar. Terakhir, kalau sudah sampai di makom akal, taikin lagi. Ada satu PR lagi disebutnya makom ruh. Apa itu ruh? Orang-orang yang sudah mengistirahatkan hawa nafsunya. Kalau akal mah baru diikat. Kalau diikat mah masih bisa jalan. Tapi kalau udah diistirahatkan, nggak ada cerita orang istirahat jalan-jalan, nggak ada. Ngaso dulu ngaso, pasti diem. Orang ngaso mah diem. Bahkan kata dokter, istirahat terbaik adalah tidur. Udah diem. Artinya apa? Orang yang sudah di makom ruhani, orang yang sudah bisa mendiamkan nafsunya, udah kagak diikutin sedikit pun, sudah tidak, dilawan aja udah. Kenapa? Diistirahatkan? Karena kemarin
udah kita jelasin, orang yang hidupnya ngikutin hawa nafsu mulu capek. Emang apa sih manfaatnya dari ngikutin hawa nafsu? Nggak ada, kecuali ujungnya penyesalan, kecuali ujungnya adalah kecelakaan, kecuali ujungnya apa? Kehancuran, kerugian, keblangsakan, kepusingan. Nah, itu orang kalau hidup ngikutin hawa nafsu, enak di depannya doang. Emang kita kalau disuruh milih, mending minum jamu pahit atau minum sirup marjan manis, mending milih mana? Secara nafsu ya, marjan dong yang manis, pakai es lagi kalau bisa mah, dibanding harus minum jamu yang pahit. Tapi dampaknya beda. Jamu mah pahit, waktu diminumnya doang pahit, nggak lama, asal udah lewat ini hilang pahitnya. Tapi setelah itu badan sehat, seger, enak. Tapi kalau minum marjan, nikmatnya emang nikmat, apalagi pakai es nikmat emang, dan itu pun sebentar, sampai tenggorokan doang, udah hilang nikmatnya. Setelah itu apa? Diabetes, gula naik, sakit gigi, udah. Orang yang kebanyakan makan manis, minum manis-manis kan itu ya luar biasa. Begitulah. Orang kalau cuma hidupnya pengen enak aja ngikutin nafsu, enaknya sebentar doang. Nanti penyesalannya, nanti kerugiannya, nanti kehancurannya, bukan hanya dirinya yang merasakan, istri, anak, keluarga, nama besar, semua menjadi rugi gara-gara kelakuan dirinya sendiri, gak bisa mengistirahatkan nafsu, capek. Makanya orang kalau udah di makam rohani udah gak bisa lagi diajak-ajak sama nafsu, gak bisa. Kemarin kata ulama tasawuf, nafsu itu katipli, kayak anak kecil. Gimana cara ngedidik ngewarah anak kecil? Harus tegas, gak boleh dimanja anak kecil. Kalau dimanja nggak mikir, tapi malah nagih. Minta jajan kasih, ada tukang mainan lewat minta lagi kasih. Kalau terus dimanja dikasih, anak nggak bakalan, bocah nggak bakalan mikir. Sampai sore ada tukang jajanan apapun, dia pasti ngebeka ke ibu bapaknya minta duit buat jajan. Nggak ada mikirnya anak kecil. Terus gimana dong? Kalau pengen naklukin anak kecil, tegas. Sekali minta jajan kasih, 2 kali kasih, ketiga kalinya udah nggak bisa nasehatin. Udah nak, nanti lagi sore ya jajannya. Gimana kalau anaknya nangis? Masa bodoh, mau nangis, mau jengkel, mau ngamuk, nggak bisa. Karena sekali kita lemah, kita ikutin lagi kemauannya, maka dia nanti bakal minta lagi. Tapi kalau kita tegas, mau nangis, mau jengkar, masa bodoh, anak pasti diem sendiri, nanti nggak bakal minta lagi. Atau kayak anak yang mau disapih nyusu, kalau 2 tahun anak tidak disapih nyusu, bisa sampai SD anak kita nyusu terus ke emaknya. Tapi kalau disapih mah dikasih balsem sama ibunya, disusu ibunya, dikasih batrawali, wah akhirnya kan anak berhenti sendiri nyusu. Begitu cara ngewarah, cara ngedidik nafsu. Harus tegas. Pengen tahajud, ngantuk, ntar aja lah, besoknya masih ada tahajud mah, ikutin aja terus begitu, sampai kiamat kita nggak bakalan bisa tahajud. Lawan, ngantuk, nggak bisa nafsu. Gue udah capek ngikutin lu, 20 tahun gara-gara ngikutin lu, sampai sekarang gue nggak bisa tahajud, nggak bisa sekarang mah, ngantuk-ngantuk, dingin-dingin juga gue ke air, wudhu, paksain. Kemarin kan 5 ya itu ya jurusnya, dipaksa, terpaksa, bisa, terbiasa, luar biasa. Itu pola nggak bisa dirubah. Paksain, ngantuk-ngantuk juga tahajud, paksain. Berat-berat, dingin-dingin, paksain. Kan nanti saya jadi kagak ikhlas ini tahajudnya, biarin, terpaksa juga nggak apa-apa. Terusin aja tahajud walaupun nggak ada ikhlas, terpaksa ge. Ntar ge lama-lama jadi bisa tahajud. Yang bisa tahajud gimana? Yang udah nggak pegel tahajudnya, yang udah nggak berat bangunnya, itu udah bisa berarti. Pertama ngerokok, batuk, muntah-muntah, paksa terus ngerokok, ntar ke lama-lama sebatang habis, 2 batang habis, udah bisa ngerokok mas, sehari sebungkus habis, udah bisa. Nanti kalau udah bisa lama-lama jadi terbiasa. Gimana kalau terbiasa? Nggak ngerokok teh nggak betah. Kalau habis makan nggak ngerokok teh kayak digamparin Cina. Kalau mau BAB nggak ngerokok teh, kayak ada yang kurang. Itu orang udah terbiasa. Enggak tahajud teh enggak betah, kesiangan tahajud teh aduh ya Allah enggak betah, bahkan dikodoin. Harusnya kan begitu ya, kalau yang udah terbiasa mah dikodoin. Kayak begini, kalau kita hilang emas
emas adalah barang berharga, dicari malam hari nggak ketemu, maka besok pasti kita cari lagi, kan begitu ya? Karena ini emas barang berharga. Kalau tahajud kita kesiangan, kalau kita nganggap tahajud itu adalah istimewa, maka besok habis subuh harus kita kodoin. Kita dapetin pahala tahajudnya besok walaupun sudah siang. Itu namanya kodo tahajud. Bisa kodoin. Habis duha misalnya ya, langsung aja sholat lagi 2 rakaat. Tapi jangan disebut kodo tahajud, jangan begitu ya. Bukan begitu niatnya, bukan ya. Habis duha nanti kita sholat 2 rakaat, namanya sholat sunat mutlak. Niatnya gimana? Saya niat sholat sunat, udah gitu aja. Jangan disebutin kodo tahajud, nggak ada sebetulnya kodo tahajud mah nggak ada ya. Kecuali kodo johor, kodo asar, kodo sholat 5 waktu itu mah wajib. Tapi kalau kodo puasa yang sunat, sholat sunat mah nggak ada. Jadi maksud ngodoin teh nambelin tahajud yang kesiangan, maka saya sekarang duha sholat sunat mutlak. Mudah-mudahan ini jadi pengganti pahala tahajud saya yang tadi malam hilang. Kalau kita nganggap tahajud itu istimewa, pasti begitu. Itu ciri orang sudah terbiasa tahajud. Kalau sudah terbiasa, baru ntar lama-lama jadi luar biasa. Apa itu orang yang luar biasa? Yang ngerokok seharinya udah habis 5 bungkus. Kalau baru sebungkus mah baru bisa ngerokok itu mah. Orang yang udah luar biasa mah sehari 5 bungkus ngerokok, itu udah luar biasa. Yang tahajud luar biasa gimana? Yang sudah tahajudnya nggak pakai hitung-hitungan rokaat. Kalau baru tahajud semalam 10 rakaat, 20 rakaat itu mah baru bisa tahajud, baru terbiasa tahajud itu mah. Tapi kalau yang udah luar biasa mah salam Allahu Akbar, bismillah, assalamualaikum, Allahu Akbar, dari jam 1 sampai bedug subuh nggak kerasa, nggak berhenti dia sholat tahajud. Itu namanya orang udah luar biasa tahajud. Habis rokok matiin ke asbak, hidupin lagi, rokok lagi. Habis matiin lagi ke asbak, hidupin lagi, nggak kerasa. Dari pagi sampai sore 5 bungkus. Nah itu orang berarti udah luar biasa ngerokoknya. Begitu bedanya. Tapi ingat, tahapannya dari mulai dipaksa, terpaksa, bisa terbiasa, baru jadi orang yang luar biasa. Nafsu ya sama begitu. Paksa nafsu kita, lawan, warah, tegasin. Nah, ntar lama-lama kita akan sampai di level luar biasa. Nah itu cara ngewarah nafsu. Akal, kemudian sampai ke makom ruhani. Kemarin kita sudah ngebahas sampai di situ. Nah, sekarang kita lanjutkan. Silahkan hidup itu semaumu, karena memang kita hidup punya hawa nafsu. Silahkan, mau apa aja boleh, silahkan. Mau pengen apa aja boleh. Yang penting nafsunya tadi dikontrol, apalagi diistirahatkan. Tapi ingat, kamu bakal mati. Nah, bicara mati udah nggak aneh. Bicara kematian, ya buat kita udah sering ngedenger. Cuman masalahnya, kenapa kita selalu meremehkan urusan kematian? Itu doang masalahnya. Karena kan ada hadis begini ya, kata Nabi, orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematian. Berarti sebaliknya dong, orang yang bodoh adalah orang yang selalu lupa terhadap gitu ya. Kata Nabi, tapi kenapa kita kok nggak pernah mau ingat sama urusan mati gitu? Umur teh udah 60 tahun, umur teh udah 50 tahun, kelakuannya mah udah kayak ABG aja. Rambut udah putih, gigi udah banyak yang ompong. Ngelihat yang cewek cakep mah ngalahin bocah muda ngegodainnya. Ini orang lupa sama tanah kali ya. Maksudnya begitu ya. Orang kadang kenapa ya kematian itu susah diingat ya. Kenapa mereka bisa begitu? Ternyata permasalahannya satu, karena dia tidak tahu tentang arti kematian. Nah, ini yang harus dipelajari sama kita ya. Apa itu kematian? Akhir. Kematian itu kan begitu ya. Kan begini ya. Ada akhir alam semesta, kan begitu akhir itu ya. Ada akhir alam. Kalau akhir alam semesta disebutnya apa? Kiamat. Nah ini akhir alam semesta nih ya, hancur, namanya kiamat. Kalau akhir kita disebutnya apa? Kematian. Kalau kita kan akhirnya sebut kematian. Kalau alam semesta disebutnya kiamat, kan begitu ya. Ini dua-duanya nggak ada yang tahu. Kiamat nggak ada yang tahu ya. Tapi waktu itu tahun berapa itu ada ya yang memprediksi kiamat itu ya?
Iya ya itu ya. Aduh, itu orang kalau ada di depan kita ya, di soto tuh orang-orang kayak begitu tuh ya. Nggak ada, jangankan orang-orang kayak kita, nabi ditanya oleh malaikat, kapan kiamat? Apa kata nabi? Yang ditanya, yang menanya lebih tahu daripada yang ditanya. Nggak tahu nabi juga tentang kiamat. Nabi cuma dikasih tahu harinya doang ya. Harinya doang kan ya? Sama Allah cuma dikasih tahu harinya doang. Kiamat itu terjadi hari apa? Jumat kapan? Jangan Jumat besok, jangan ya. Aduh, cicilan masih banyak ini. Gak ada yang tahu ya Jumat kapan. Hanya hari Jumat. Yang kedua, yang dikasih tahu itu tanda-tandanya. Nah itu ya, yang kedua tuh ya. Yang kedua itu dikasih tahu tanda-tandanya kiamat tuh ya. Salah satu tanda-tanda kiamat itu apa? Ada Dajjal. Nanti Dajjal keluar. Terus Yajuj Majuj. Terus Nabi Isa turun. Terus Imam Mahdi. Ini gede-gede nih ya. Nah, kemudian ada lagi kan ya, ciri tanda kiamat besar itu apabila matahari terbit dari barat. Ini kalimat arti secara harfiah begitu ya. Apabila matahari terbit dari barat. Sekarang matahari terbit dari timur, tenggelam di barat sekarang nih ya. Tapi kalau nanti kiamat matahari itu dari barat. Udah itu, pintu tobat ditutup ya di situ ya. Pintu tobat ditutup, kiamat terjadi. Itu secara harfiah begitu ya. Tetapi itu pun ada filosofinya secara tasawuf, secara sufi. Apa maksudnya kiamat besar itu apabila matahari terbit dari barat? Ternyata matahari itu adalah simbol dari sebuah peradaban. Ternyata, ya kan? Matahari adalah simbol dari peradaban. Apa terbit dari barat? Berarti peradaban yang akan terjadi yang menjadi tanda kiamat apabila peradaban sudah berkiblat ke barat-barat, westernisasi. Nah gitu. Udah nggak dipakai tuh akhlak-akhlak adab-adab timur-timur, ke timur-timuran udah enggak nanti kalau udah kiamat. Itu sudah terjadi belum hari ini? Terjadi banget. Emang anak-anak kita, pemuda-pemuda kita kalau ngomong bahasa Tasik pede? Nggak bakalan. Nongkrong di kafe, nongkrong di mall-mall gede misalnya sama temennya, ngomongnya bahasa Tasik misalnya, rumah ada mang atau Setaruang, nggak bakalan dia ngomong gitu. Kadang ngomong Indonesia aja kurang pede. Tapi kalau dia udah ngomong bahasa Inggris, pede banget. Atau ngomong bahasa Arab, pede mereka. Enggak. Pokoknya ke timur-timuran udah kemarin pakai hari ini. Bahasa makanan. Coba. Ada yang pede, pemuda-pemuda kita, anak-anak kita, bawa belum sampe moal aya. Nongkrong di kafe ngadahar belum sampe moal era. Apa yang dia hidangkan? Pisahat, bukan penjahat, pisahat, hamburger, wah kayak gitu kan? Itu semua makanan barat. Makanan orang timur getuk, belum sampai mau laku, kan itunya, mau komo, genjer, nggak ada. Yang kembali lagi kan genjer makan ya, nggak bakal makan gitu, nggak spaghetti, kayak gitu. Nah itu peradaban, pakaian, makanan, semua. Bahkan cara pergaulan nggak ada yang timur-timuran, nggak ada. Ada orang yang nikah lamaran dulu, anak-anak muda jarang, lamaran dulu hitbah jarang. Sekarang mah buntingin dulu, udah bunting baru nikahin. Itu kelakuan siapa? Orang barat. Lihat orang barat, tanya si Messi, tanya si Ronaldo, udah punya anak belum? Udah nikahnya udah belum? Kami masih pacaran. Anak kalau dibawa-bawa dengan pedenya kan, ini anak saya dan status saya masih pacaran kan gitu. Udah nggak ada malu-malunya. Nah itu secara filosofi tasawuf yang dimaksud matahari terbit dari barat itu adalah apabila peradaban dunia sudah berkiblat menganut ke barat-baratan. Itulah tanda kiamat besar. Dan hari ini sudah nampak di depan kita.
Ya walaupun nanti kita tetap nunggu matahari dari baratnya tetap itu bakal terjadi. Cuman tanda yang ini pun menjadi warning, menjadi alarm buat kita, mengingat kepada kita. Ya. Jadi Nabi juga nggak dikasih tahu kapan itu kiamat, nggak dikasih tahu. Hanya harinya dan tanda-tandanya dikasih tahu sama Allah. Jadi perlu wajib kita inkar, tidak percaya terhadap orang yang bisa memprediksi nyebutin kiamat. Nah itu kita harus nolak ya, inkar, nggak boleh kita percaya. Atau ada juga ya orang kalau sekarang sebutnya apa ya, cocokologi. Nah hari ini ada, sekarang ini udah viral banget ini kayak begini ya, fenomena cocokologi gitu. Apa ini dicocok-cocokin? Wow itu tuh di pas kita mau masuk ke gerbang Mekah ada gapura itu ya, gapura. Tuh lihat tuh di atasnya tuh, itu kan simbol mata Dajjal katanya. Nggak ada. Awas ini ya. Apa aja gitu ya. Kan Dajjal matanya satu. Ini satu kayak bukan begitu. Mata Dajjal tuh bukan begitu, bukan. Dajjal itu kan manusia. Dajjal itu manusia. Dajjal itu nama orang bukan? Apa? Nasi namanya apa? Cadong udah datang belum itu ya di belakang ya? Cadong belum datang belum itu ya? Dajjal itu bukan nama, Dajjal itu gelar. Apa artinya Dajjal? Pendusta, pembawa kabar bohong. Karena pekerjaan Dajjal adalah ngebohongin orang dalam rangka menyesatkan iman manusia. Itu kan Dajjal, pembohong. Kalau kata Dajjal ini surga, itu padahal neraka. Kalau kata Dajjal ini neraka, itu padahal surga. Pembohong Dajjal itu. Bahkan kata Nabi dalam hadis, nanti di akhir zaman tidak ada satu orang pun yang bertemu dengan Dajjal kecuali dia pasti menjadi orang kafir. Karena fitnah terberat di muka bumi salah satunya fitnah Dajjal. Makanya dalam sholat kita minta kan ya, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masihid dajjal. Saking beratnya fitnah Dajjal sampai kita minta perlindungan dalam sholat supaya kita diselamatkan. Kenapa? Karena kata Nabi, kalau orang ketemu Dajjal pasti dia masuk kafir, jadi orang kafir. Saking beratnya fitnah Dajjal. Dicekek beneran Dajjal mah, nggak mau masuk Islam cekek, regaji, udah nggak main-main dia mah. Kalau sekarang orang suruh pindah agama, ya paling dikasih sembako gitu kan gitu ya, maaf gitu ya, ini bukan lagi ngejelekin mereka yang itu ya. Kadang ada di masyarakat gitu ya, bawa sembako, ini gratis lah, lama-lama maaf dibaptis, maaf ya. Sekarang gitu doang sekarang ya. Nggak ada, ayo masuk ini lo, kalau enggak gue regaji lo, nggak ada hari ini, nggak ada. Tapi kalau Dajjal nanti nggak pakai sembako, dia mah nggak pakai jalan-jalan ke Ancol, dia mah, ayo lu mau percaya nggak sama gua Tuhan? Kalau nggak cekek mati. Begitu, saking beratnya fitnah Dajjal. Hanya satu orang yang nanti kata Nabi bertemu dengan Dajjal tapi dia tetap beriman, satu orang doang di hadis, yaitu seorang pemuda. Begitu ketemu sama Dajjal, si pemuda itu ditanya, ayo kamu mau percaya nggak bahwa aku ini Tuhan? Dajjal kan sakti banget Dajjal. Gelarnya apa? Masih Dajjal. Saking saktinya Dajjal punya gelar masih itu apa? Apa yang dipegang, apa yang diusap, apa yang ditunjuk terbukti. Itu hebatnya Dajjal. Kemarau panjang, tahunan, tunjuk aja sama Dajjal. Hujan. Saktinya Dajjal. Orang sakit gak sembuh, diusap aja sama Dajjal, sembuh. Ini hebatnya Dajjal, luar biasa Dajjal. Makanya ya orang nggak percaya gimana nanti ketemu Dajjal. Ya aku ini Tuhan. Kamu kelaparan, mau apa kamu? Mau langsung sama Dajjal, mau makan, tunjuk, ada hidangan langsung. Orang digituin, coba mau gimana? Percaya langsung sama Dajjal. Hanya satu orang tadi. Begitu, percaya nggak? Aku ini Tuhan, kata si Dajjal, kata dia, tidak. Berarti kamu bakal saya bunuh, silahkan. Kamu bakal saya regaji, silahkan. Bahkan dia semakin yakin bahwa aku adalah orang satu-satunya yang bertahan melawan fitnah Dajjal yang Nabi katakan di dalam hadis. Sampai begitu dia merasakan. Dia udah pede bahwa ini saya orangnya yang bakal tidak akan kafir dengan fitnah Dajjal. Benar diregaji sama Dajjal, diregaji.
belah dua, mati. Udah mati dihidupin lagi sama Dajjal, sakti Dajjal mah. Usah hidup lagi tuh bocah. Udah hidup ditanya lagi. Ayo, sekarang mau beriman nggak, mau percaya nggak? Kata si pemuda itu, enggak. Bahkan saya lebih yakin, sayalah yang Nabi katakan dalam hadis, setelah dibelah dua badanku, kemudian aku dihidupkan lagi oleh Dajjal, lalu Dajjal nanti akan mengajak lagi aku untuk kafir, tapi aku tidak akan kafir. Kata si pemuda itu, bener, nggak mau beriman sampai dibunuh lagi pemuda itu. Cuma satu orang yang nanti bakal selamat dari dia doang, yang lainnya mah nggak ada. Setiap ketemu Dajjal pasti, dan semua sealam semesta bumi raya ini semua bakal didatengin sama Dajjal, pasti ya. Kecuali hanya dua ya, Mekah dan Madinah. Nah itu Dajjal nggak bisa masuk di situ. Tapi yang lain mah semua didatengin sama Dajjal. Tidak ada orang yang ketemu dengan Dajjal kecuali mereka pasti kafir. Kayak salah satunya ya, setiap hari Jumat baca surat Al-Kahfi ya, dawamin ya. Apa itu Al-Kahfi? Salah satu padilahnya supaya kita diselamatkan dari fitnah Dajjal ya. Dawamin setiap hari Jumat pagi mau siang mau sore baca surah Al-Kahfi. Karena paling berat fitnah ya fitnah Dajjal. Nah itu fitnah Dajjal yang terberat. Jadi Dajjal itu adalah pendusta, pembohong Dajjal itu. Kalau kata dia ini surga, ini neraka, pembohong Dajjal. Makanya namanya Dajjal. Nama aslinya Dajjal adalah, ada yang tahu gak nama aslinya Dajjal siapa? Yasin.